saya tidak menghiraukan. Lalu apakah yang terjadi ya? Itu udah komitmen terserah dia deh ya mau apa gitu ya. Saya pun tidak menyadari kalau ternyata saya pun luka tembak. Saya bawa partner saya ke rumah sakit terdekat. Sorry maaf, tapi meskipun dia terluka tembak, Anda nggak sadar karena dia juga sama dengan Anda dalam treatment, sama melumpuhkan sama. Jadi Anda nggak sadar juga bahwa partner Anda sudah terluka parah. Anda sendiri juga terluka waktu itu. Ya. Ini sesungguhnya aksi ini pertama kali Anda jumpai atau sering sekali bahwa begal, para kriminal itu memang semakin nekat, bahkan Polri aja mereka serang dengan senjata. Sebenarnya bukan hal buat kita di lapangan. Sudah sering kita melumpuhkan mereka. Cuma saat ini musibah itu terjadi di kita. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa untuk baru kita. Oke. Mas Saifudin berapa lama Anda recovery? Anda hidup dengan satu ginjal karena tembakan? Ini sudah hampir 1 tahun, Bu. 1 tahun. Anda kembali bisa aktif berdinas di polisi 1 tahun baru setelah kejadian. 9 bulan. Selama itu Anda ngapain? Berobat. Masih berdinas secara full kan? Ya. Polsek Sangrahan, ada Kapolseknya yang tahun lalu menjadi atasan mereka berdua. Waktu Anda melihat kiprah anak buah Anda, apa yang Anda lihat nih, Mas Roli? Tentunya saya sangat salut dan sangat apresiasi sekali. Kedua anggota saya itu selalu melaksanakan apa yang menjadi amanah pimpinan, dan ini bekerja di lapangan sangat minimal. Tentunya harapan saya dengan tadi Mas Gopur atau saya belum bilang ada ini takdir, tapi kemungkinan takdir itu bisa berubah. Kebetulan ada Pak Dewasesa juga, kiranya ada kemudahan untuk berubah takdirnya, berubah nasibnya, itu ada kemudahan untuk sekolah. Oh, Anda di sekolah? Ya. Apa harapanmu ternyata? Ya, apa itu? Mau sekolah? Ya, oh ya? Sekolah apa? Hah? Oke, ada Pak Setio di sini, gampang ya Pak ya. Waktu itu situasinya seperti apa sih? Memang begitu begal itu udah makin kejam. Mereka tega habisin. Iya betul, pada saat itu viral titik spot atau titik reserse yang menjadikan target kami. Anggota saya itu melaksanakan, dan hasilnya memang ada 2 tersangka, barang bukti, dan ada senjata rakitan bisa diamankan, dan kejadiannya betul terjadi seperti dalam cerita film. Ya, baik, makasih Mas Roni. Pak Sugio, saya ingin ke Mas Hendy dulu. Dia adalah Kasubdit Kejahatan dan Kekerasan dan Kajian Ras gitu ya. Anda kan mengikuti semua pola-pola kejahatan dengan kekerasan. Apakah memang trennya meningkat atau sebenarnya semua sama saja, atau sekarang karena kebutuhan hidup semakin sulit gitu. Jadi pola perampok begal ini juga memang semakin sadis. Mas Hendy. Terima kasih. Dari kuantitas bahwa di tahun 2016 ada 7 kasus ulas yang mengakibatkan api. Nah, angka 7 itu di bulan Juni ini sudah mencapai angka 6 kasus di tahun 2017 untuk di wilayah bulan itu. Yang kejahatan dengan senjata api sudah mencapai angka 6 kasus. Tren ini meningkat memang pada saat menjelang Lebaran. Jadi pada saat puasa dan Lebaran, tren curas ini kemudian meningkat tajam. Dan di akhir minggu ini memang cukup meningkat karena dalam 1 pekan 2 kejahatan dengan menggunakan senjata api terjadi di wilayah Jakarta. Kami dari jajaran Krimpum diatensi oleh Direktur Kriminal Umum Pak Rudi, kita sudah membagi personil untuk di wilayah yang rawan curat maupun curas. Oke. Di jam-jam tertentu. Nah, tapi sebelum ke situ, Bang
berani gitu, sama dengan perampasan uang di SPBU di Danmogot. Apa yang Anda lihat dari kesamaan peristiwa ini? Karena korban yang berani justru berakhir tragis. Apakah ini kita ingin memberikan pesan pada masyarakat Jakarta, jangan terlalu berani? Padahal slogan dari polisi adalah turn back crime. Kita semua harus mengalahkan kejahatan. Tapi ketika publik juga mengalahkan kejahatan, tidak takut pada kejahatan, 2 orang meninggal ketika dia membela apa yang jadi hak. Gimana kita membaca peristiwa ini? Dari penyelidikan kami dalam beberapa hari ini, bahwa tindakan kelompok perampokan ini memang dari jumlah pelaku yang di tahun kemarin mereka bergerak antara 4 sampai 6 orang. Untuk yang SPBU mereka ada sekitar 12 sampai 13 orang yang kita identifikasi. Jadi dari segi jumlah pelaku banyak sekali ya, meningkat. Jadi sebenarnya sudah ada yang memonitor kalau kita mau mengambil uang tunai dengan jumlah yang banyak dari bank itu dan kita tidak mendapat pengawalan atau seorang diri atau dalam jumlah kecil, sesungguhnya kita adalah target yang paling mudah dan justru ada orang yang akan memberitahu ikut ini dan tunggu gitu. Betul. Jadi di kasus perampokan SPBU di dalam Bogor itu ada dua orang yang sebagai penggambar di dalam bank. Satu sudah diamankan, kemudian yang lain masih dikejar oleh jajaran Dasmo Polda Jaya. Kemudian satu lagi yang berperan sebagai pengurus ban dari korban nomor tersebut sebelah kiri belakang itu bukan dengan paku, tapi kami analisa ditusuk dengan menggunakan pisau. Bahwa kepolisian sudah mengatakan jika Anda atau publik ingin mengambil uang dalam jumlah yang besar karena ada kebutuhan THR, membayar hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka menjelang Idul Fitri, maka jangan pernah ragu untuk mendapat pengawalan polisi. Pertanyaannya Pak, tapi Pak, kan kalau kita ngambil uang dalam jumlah besar di bank itu yang tahu kita sama orang bank, kok bisa ada orang lain tahu sehingga ngikutin kita? Ini enggak sih, penjahat itu boleh dikatakan simple organizer yang sangat sederhana, di mana mereka membagi tugas. Ada yang tugas menggambar, mencari informasi siapa yang mencarikan, kemudian siapa nanti yang mengeksekusi di lapangan. Oleh sebab itu perlu waspadaan ketika kita bertransaksi di bank. Dan mungkin sudah waktunya kita memperlakukan aturan seperti di negara tetangga kita di Malaysia, di dalam bank itu dilarang menggunakan handphone. Jadi kalau ada yang mau handphone harus keluar, dan dulu pasti diawasi oleh satpam tersebut. Karena tidak tertutup kemungkinan mereka memberitahu kepada teman-teman di luar, ini baru ambil uang banyak nih, ciri-cirinya ini. Kemudian diikuti ada yang kirim keluar, mereka melapor lagi menggunakan mobil yang sekian bertunggu. Nah ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi sudah ketika ngambil uang pun sejak dari bank sudah jadi target. Sudah digambar, tadi disampaikan oleh Pak Hendy, sudah ada yang menggambar. Istilahnya menggambar itu adalah melihat situasi, kemudian siapa yang ini memberikan informasi keluar. Ya, tadi pertanyaan sama Pak, kita punya slogan, polisi punya slogan turn back crime, itu bahwa publik pun harus ikut mengalahkan kejahatan itu sendiri. Tapi dua peristiwa yang terjadi dalam satu pekan, 2 orang korban melawan dan membela apa yang menjadi miliknya itu. Tapi dua-duanya berakhir tragis. Bagaimana pesan yang ini disampaikan pada publik? Tentunya kita juga mengharapkan partisipasi di masyarakat, tapi masyarakat juga harus memperhitungkan kemampuan. Ketika kita mulai berbicara bukan kempes, dan kempes itu kita akan kemana? Jangan di tempat sepi, karena pada tempat sepi itu menjadi target betul. Nah kalau kita pernah jadi kejadian, itu sehingga kami pernah banyak kempes, tapi ada tahu. Itu maksudnya anggota polisi. Betul. Mobilnya dijalankan sampai ke Mabes Polri, sampai banyak itu jebol. Karena dia tahu sih bahwa ini kalau dia berhenti pasti akan jadi target. Kalau dibilang senior bapak berarti lebih tinggi lagi gitu maksudnya? Ya, senior kami di ARN. Oke. Itu aja seorang anggota
preventif juga ya buat publik ya, bahwa jangan pernah meremehkan, Betul. jangan pernah meremehkan keamanan diri. Artinya begini, ketika kita merasa diberitahu, bahkan sekarang banyak sekali modus, tidak hanya di Nebraska, ada yang mengatakan ini nabrak saya, kita jangan cepat-cepat percaya, kita harus menuju ke tempat keramaian atau kalau ada petugas, mendekatkan petugas, lapor ke petugas. Pak, saya merasa terancam, saya ada di lapor. Sehingga nanti teman-teman Polri yang di lapangan itu akan memberikan bantuan dan memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Ya, sebagai kasus kejahatan kekerasan, apa sih modusnya untuk saat ini yang mereka pakai, yang paling sering digunakan, yang harus diantisipasi masyarakat? Modus yang berkembang saat ini, yaitu yang pertama adalah nasabah bank. Satu nasabah bank, ngambil uang tunai, itu pasti target. Uang tunai dalam jumlah besar, ada yang dalam menggambar, kemudian mengontak pemain luar, ada yang mungkin ada nanti yang bertindak untuk mengambil saat sudah mereka banyak investasi sebagainya. Oke, jadi ketika banyak kebutuhan untuk mengambil uang secara tunai, maka hari ini mengulang apa yang dikatakan oleh Polri waktu itu, jangan pernah segan untuk meminta pengawalan. Jadi itu jawabannya. Oke? Yang kedua adalah pada saat pihak SPBU akan menyetorkan uang hasil penjualan SPBU itu ke bank. Itu juga menjadi target dari ini para ini ya, operator SPBU ya. Oke. Kemudian yang ketiga, komplek-komplek perumahan itu adalah kelompok yang mencari kendaraan bermotor, kemudian atau rumah kosong atau mewah yang kemarin terjadi seperti kasus Pulau Mas, Pondok Indah dan sebagainya. Kita tahun lalu juga kan ada Pulau Mas dan Pondok Indah. Ini kan berarti orang makin nekat ya. Anda bisa kasih gambaran nggak bagaimana supaya kita tahu bahwa mereka semakin nekat dan publik juga harus semakin berhati-hati. Bukan sekali lagi untuk paranoia atau ketakutan, tapi supaya kita tidak menyepelekan apa yang berani mereka lakukan. Baik, terkait dengan kejahatan nasabah perbankan, pertama kami menyarankan dari nasabah apabila mengambil uang tunai dalam jumlah besar tidak segan-segan atau tidak perlu sungkan untuk meminta pengawalan dari kepolisian. Kemudian atau bisa jadi dari pihak perbankan menyediakan layanan mengantar pembelian dalam pengambilan uang dan bisa itu mengantar ke kantor nasabah, itu bisa meminta pengawalan dari kepolisian. Kemudian apabila terkait dengan operator SPBU, apabila akan melakukan penyetoran juga tidak segan-segan untuk meminta pengawalan dari kepolisian. Kemudian yang terpenting adalah di komplek-komplek perumahan. Sering halnya bahwa ketika warga atau ibu sedang memasak di wilayah bagian belakang rumah, Dapur di belakang, dapur itu lupa pagar atau depan dikunci. Jadi kami sarankan warga apabila aktivitas di bagian belakang rumah tidak lupa untuk mengunci bagian pagar depan rumah. Ini agar tidak sembarang orang bisa masuk ketika aktivitas belakang rumah. ya, yang paling penting juga ya Pak ya, saya rasa dari dua peristiwa ini adalah begal dan perampok itu sudah berani bersenjata. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Tadi sampaikan mengenai operator uang bensin itu. Kita mengharapkan mereka menyetor tidak pada waktu yang tertentu, karena itu dibaca. Jadi tiap jam 8 akan nyetor, tiap jam 8 nyetor. Jadi dari itu jam 8 nyetor. Nah, nyetor itu harus dirubah jamnya, kemudian rutenya juga tidak pada satu rute itu. Jangan semuanya seragam, karena itu akan menjadi pola yang diketahui dari target. Pak Setio yang mencemaskan yaitu mereka ini pakai senjata api. Tadi Pak Setio sudah mengatakan memang ada daerah yang mensuplai senjata api sehingga penjahat-penjahat ini dengan mudah menggunakan senjata api saat merampok, curi motor, dan kalau mereka kepepet maka mereka tega menghabiskan nyawa orang yang mempergokinya. Jadi apa yang harus dipegang oleh publik? Apakah kita harus melawan atau memang kita harus sudah Tentunya begini Pak, kita harus melihat dengan memperhitungkan situasi. Kalau kita belajar dari pengalaman yang di Karawaci, itu mungkin berani tapi tidak memperhitungkan situasi.
melawan sendiri. Ada yang mengatakan bahwa jangan melawan sendiri, bersembunyi, tetapi segera memberikan alarm atau bersuara yang mengatakan keadaan kita sedang berada dalam ancaman. Memang poinnya adalah bagaimana kita bisa tahu ya mereka bersenjata. Betul, itu sangat tidak bisa diperhitungkan. Tiba-tiba orang kan kita tidak tahu bahwa dia masuk ke rumah, kemudian ibu sudah dokter tapi tidak perlu ditaruh kepada Putrinya. Itu pun kejadian, ya. Apalagi yang kawan-kawan ini juga memberikan peringatan saja. Saya polisi masih bebas juga gitu. Nah, tapi karena tanggung jawab mereka sebagai aparat keamanan, maka mereka melumpuhkan. Tapi kalau masyarakat begitu bebas pasti akan lari. Nah, itu adalah